Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabila Putri Purubukit, NPM 2208260165. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blog muskulo yang berjudul osteoartritis. Baik, di sini osteoartritis itu merupakan gangguan sendi kronik akibat degenerasi tulang rawan artikular yang menyebabkan nyeri, kaku, keterbatasan gerak, dan perubahan struktur sendi. OA atau yang biasa disebut osteoartritis ini sendiri merupakan bentuk artritis paling sering, di mana penyebab atau etiologi dari OA ini sendiri yaitu ada primer dan sekunder. Pada primer sendiri sering terjadi tanpa penyebab yang jelas terkait dengan proses penuaan alami. Kemudian pada etiologi yang sekunder itu sendiri itu biasanya terjadi karena faktor spesifik seperti trauma, infeksi, kelainan sendi, atau dislokasi. Kemudian bisa juga penyebab metabolik atau gout atau penggunaan sendi yang berlebihan. Kemudian faktor risiko dari OA ini sendiri biasanya diakibatkan karena usia, yang mana semakin tua maka risiko OA itu semakin meningkat. Kemudian jenis kelamin, wanita lebih rentan terkena dan terutama pada yang menopause. Kemudian obesitas, nah ini biasanya memberi beban yang berlebihan pada sendinya, terutama lutut dan panggul. Kemudian trauma sendi, cedera lama atau olahraga yang berisiko, kemudian aktivitas berat seperti pekerjaan yang banyak membebani sendi, dan faktor genetik yang mana adanya riwayat keluarga dengan OA. Kemudian lokasi yang sering terjadi pada OA ini sendiri, yang pertama itu ada lutut atau gonadotrosis, di mana nyerinya ini saat naik turun tangga. Kemudian pada daerah panggul atau koksartrosis, di mana nyeri pada saat duduk lama atau berjalan jauh. Kemudian pada tangan, biasanya ini sendi intervalang, distal atau proksimal, sering tampak benjol atau nodul Herbenden atau Bouchard. Kemudian pada tulang belakang atau lumbal atau servikal, nah biasanya ini timbul nyeri punggung, bawah, dan leher. Kemudian gejala yang sering terjadi pada OA ini sendiri nyeri, di mana dia akan memburuk dengan aktivitas dan membaik saat istirahat. Kemudian kaku, biasanya berlangsung kurang dari 30 menit setelah bangun pagi. Dan kemudian gejala timbul krepitasi, di mana terdapat bunyi krek saat menggerakkan sendi dan penurunan ROM. Gerakannya terbatas dan kemudian deformitas bentuk sendi berubah pembesaran. Kemudian untuk tata laksana dari OA ini sendiri, prinsip terapi OA ini merupakan multimodal, di mana bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mempertahankan fungsi. Di mana tata laksana non farmako itu sendiri yaitu edukasi pasien tentang OA sebagai penyakit kronis. Kemudian kita fisioterapi, latihan room untuk menguatkan otot sekitar sendi, kemudian penurunan berat badan apabila untuk menurunkan tekanan sendinya. Kemudian alat bantu jalan jika perlu seperti tongkat atau walker. Kemudian untuk tata laksana farmakologis itu sendiri, kita bisa memberikan paracetamol, ini lini pertama, kemudian NSAID seperti ibuprofen atau diclofenac itu untuk nyeri yang lebih berat. Kemudian kita bisa juga kita berikan topikal, NSAID gel, dan capsaicin cream. Kemudian bisa juga kita berikan suplemen seperti glukosamin dan kondroitin atau masih kontroversial. Kemudian untuk tata laksana injeksinya sendiri, kita bisa berikan kortikosteroid intraartikular, di mana untuk flare akut, dan bisa juga kita berikan asam hyaluronat, yaitu untuk meningkatkan viskositas sendi pada OA yang lutut. Kemudian bisa kita lakukan tata laksana pembedahan, yaitu osteotomi, di mana koreksi bentuk tulangnya. Kemudian bisa juga arthroplastis, di mana ini penggantian sendi total, terutama lutut dan panggul yang berat. Kemudian bisa juga terjadi beberapa komplikasi pada OA ini sendiri. Yang pertama itu penurunan mobilitas dan aktivitas harian, kemudian deformitas sendi yang menetap, ketergantungan alat bantu gerak, dan masalah psikologis seperti depresi dan isolasi sosial.